Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara mengalami banyak kemajuan, salah satunya groundbreaking sektor swasta yang akan dilakukan pada pekan depan. Otorita IKN mengatakan sebanyak 284 investor telah bersurat menyatakan minat untuk berinvestasi membangun IKN. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam seminar Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta pada Rabu 13 September 2023 memastikan rencana groundbreaking pembangunan IKN oleh sektor swasta dimulai pada pekan depan. Masuknya sektor swasta menjadi tanda pembangunan di IKN tidak menyeluruh menggunakan dana APBN. Pembangunan yang digarap sektor swasta di IKN yang akan dilakukan groundbreaking pada minggu depan meliputi perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sarana olahraga. Hingga saat ini tercatat 284 investor yang terdiri dari banyak negara telah mengirimkan surat minat berinvestasi di IKN. Para investor itu terdiri dari 162 investor dari Indonesia, 27 dari Singapura, 25 dari Jepang, 19 dari Malaysia, 17 dari China, 9 dari Korea Selatan, 4 dari Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Agung Wicaksono juga mengatakan terdapat 12 sektor prioritas dalam pembangunan di IKN yang harus didukung dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Sementara pembangunan IKN yang menggunakan dana APBN hampir mencapai 50%. Ya, dan kita akan terus kawal ini untuk mewujudkan investasi di IKN, dan ini baru spill nih, saya belum nyebut breaking news, tapi spill aja bahwa dalam minggu depan akan dimulai groundbreaking pembangunan IKN dengan investasi swasta. Dengan dana yang bukan dari APBN yang selama ini sudah berjalan, itu sudah berjalan 40% progresnya, tapi minggu depan mulai dibangun hotel, mulai dibangun rumah sakit, mulai dibangun pusat perbelanjaan dan fasilitas olahraga yang bukan dari APBN. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan pemerintah dalam satu windu terakhir, pemerintah telah menyelesaikan 161 proyek strategis nasional. 161 proyek ini telah membuka banyak lapangan kerja dan menyerap sebanyak 11 juta tenaga kerja. Dalam Forum Infrastructure and Edutainment Expo, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan 161 proyek strategis nasional telah terrealisasi dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 11 juta orang. PSN disebut Presiden telah meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Hal ini dibuktikan dari nilai indeks Indonesia dalam IMD World Competitiveness Index yang saat ini berada di peringkat 34 dari sebelumnya menduduki peringkat 44. Lompatan 10 peringkat menjadi tanda pembangunan infrastruktur di Indonesia mempunyai peran dalam peningkatan daya saing internasional. Dalam pidatonya, Presiden mendorong program PSN lain yang belum selesai untuk dapat segera diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga dalam 8 tahun terakhir, proyek strategis nasional yang besar-besar telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. Dan yang paling penting, ini mendongkrak daya saing kita. Competitiveness kita menjadi naik. Dan berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022, sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para pejabat publik tidak menggunakan pendekatan represif kepada masyarakat terkait pembangunan PSN, karena sejatinya pembangunan PSN memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Indonesian Furniture Industry and Handicraft Association Expo and Design 2023 di Indonesia Convention BSD City Tangerang, Banten. Presiden mendorong agar pelaku industri mebel di dalam negeri dapat membuka diri untuk dapat bekerja sama dengan pengusaha mebel dari luar negeri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Indonesian Furniture Industry and Handicraft Association Expo and Design 2023 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukur bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, hingga keragaman budaya yang potensial untuk mengembangkan industri furnitur. Meski demikian, dari hasil catatan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia, Presiden menyayangkan dari total potensi pasar mebel sebesar 766 miliar US dollar atau sekitar 11.755 triliun rupiah, Indonesia baru mampu mengisi porsi yang sangat kecil yaitu 2,8 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Saya ingat di tahun-tahun 90-an, kalau kita pameran di luar, di Jerman, di Italia maupun di Prancis, kita itu kelihatan merajai gitu. Sekarang kok bisa nomor 17? Ada sesuatu yang memang harus kita benarkan. Menurut saya, karena kita tidak mau berpartner, menurut saya, negara lain saling berpartner. Oleh karena itu, Presiden mendorong Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia agar memasukkan semua produksi mebel di dalam negeri ke dalam e-katalog, sehingga industri mebel akan menjadi unggulan Indonesia yang bisa diserap oleh belanja APBN, APBD maupun BUMN. Artinya memang bolanya ada di Bapak Ibu semuanya. Mau membuka diri untuk berpartner dan mau mengambil pasar di dalam negeri 100% mestinya diambil oleh Asmindo, mestinya. Sebagai informasi, pameran IFINA diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia yang berlangsung mulai 14 hingga 17 September 2023. Pameran IFINA tahun ini adalah yang ke-10 kalinya digelar oleh Asmindo, dengan menghadirkan showcase bagi 5 kategori utama yaitu furniture, craft, project design, homeware and home fabric, serta decorative and gift. IFINA 2023 diharapkan menjadi trendsetter di wilayah Asia Tenggara sebagai pameran furnitur dan kerajinan di circle kedua, sesuai dengan tagline yang diusung tahun ini yaitu The New Sourcing Circle in Asia. Hari ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Republik Rakyat Tiongkok melakukan serangkaian kunjungan kerja, termasuk demi memperluas produk halal Indonesia. Juru bicara Wapres Mas Duki Baitlawi mengatakan agenda Wapres akan berkunjung ke 3 kota yaitu Fuzhou, Nanning, dan Shanghai. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi mengatakan, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin akan membawa sejumlah misi ekonomi dalam kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok mulai hari ini 14 September hingga 19 September 2023. Dalam lawatannya tersebut, Wapres akan mengunjungi kota Fuzhou, Nanning, dan Shanghai. Di Fuzhou, Provinsi Fujian, Wapres akan melakukan agenda kerja termasuk melakukan pertemuan dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian, Zhou Zuyi, hingga para pengusaha Fujian yang bergerak di sektor halal. Agenda selanjutnya untuk menuju ke kota Nanning, wilayah otonomi Guangxi, untuk melakukan courtesy call dengan Perdana Menteri RRT. Dan juga Wakil Presiden akan menghadiri acara pembukaan Tiongkok ASEAN Expo 2023 dan Tiongkok ASEAN Business Investment Summit ke-20 di Osman Sus Hall, Nanning International Convention and Exhibition Center. Jadi ini adalah pertemuan para pengusaha baik dari ASEAN dan dari Cina untuk bertemu di sana. Ini adalah pertemuan yang juga diharapkan melahirkan banyak kesepakatan antara pengusaha-pengusaha Tiongkok dan pengusaha-pengusaha Indonesia. Usai dari Nanning, Wapres akan melanjutkan kunjungan ke Shanghai. Di lokasi ini, Wapres juga akan bertemu pengusaha sektor halal. Wapres berencana mengajak para pengusaha sektor halal di Tiongkok untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Hal ini sebagai langkah agar Indonesia menjadi negeri produk halal terbesar di dunia. Nanti kemudian ada semacam roundtable meeting antara Wakil Presiden dengan para pengusaha itu, yang tujuannya adalah
bagaimana agar para pengusaha halal itu yang selama ini hanya mendirikan pabriknya di Shanghai dan sekitarnya gitu ya. Wakil Presiden berharap supaya mereka berinvestasi di Indonesia. Sehingga dengan demikian maka cita-cita yang seperti dikatakan tadi, Indonesia sebagai negeri halal terbesar di dunia itu bisa tercapai. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.